Oke, perkenalkan nama saya Abdul Qadir. Saya di sini akan memberikan sebuah penjelasan tentang perbedaan antara sistem pendidikan di Jepang dengan Indonesia. Oke, pertama kenapa saya memilih negara Jepang, karena sebelumnya saya pernah melihat di media sosial tentunya. Di situ disebutkan bahwasanya negara Jepang adalah salah satu negara yang memiliki jam pelajaran sekolah yang sedikit, tetapi mereka bisa maju. Kenapa? Nah, karena disebutkan seperti itu, jadi saya ingin lebih mengetahui kenapa mereka bisa maju dengan jam sedikit seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama, sistem pendidikan yang ada di negara Jepang sangat berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia pastinya. Dari mata pelajaran di negara Jepang sangatlah sedikit, berbeda dengan Indonesia yang memiliki mata pelajaran yang banyak. Selain banyak, kadang ada mata pelajaran yang diulang-ulang dalam satu minggunya. Kita bisa bisa kita berikan contoh, anggap saja pada subjek matematika. Pada subjek matematika, kadang ada dua kali pengulangan mata pelajaran matematika itu dalam satu minggunya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Tetapi untuk di Jepang, mata pelajaran dasarnya terbilang sedikit dan bahkan hanya diajarkan di jam-jam tertentu saja. Jadi tidak ada mata pelajaran yang diulang-ulang di Jepang itu. Kemudian pendidikan moral di Indonesia hanya sebagai teori, tapi tidak dengan prakteknya, berbeda dengan Jepang. Salah satu alasan kenapa Jepang adalah negara yang tidak memiliki bagian kebersihan, atau bisa kita sebut dengan tukang kebersihan, ialah karena di dalam kurikulum mereka dari kecil tidak hanya mengajarkan atau memberitahu saja bahwasanya tidak sampah sembarangan seperti itu, melainkan mereka juga memberikan contoh secara langsung. Jadi di Jepang itu mereka tidak hanya sekedar memberitahu saja bahwasanya membuang sampah sembarangan itu adalah kegiatan yang dilarang. Tidak hanya seperti itu, tapi mereka langsung mengajarkan, langsung turun ke lapangan, memberikan contoh bahwasanya kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan seperti itu. Kemudian jam pelajaran di Jepang sangatlah sedikit, tetapi kenapa mereka bisa majunya? Seperti saya sebutkan sebelumnya, alasannya adalah karena di luar dari jam pelajaran sekolah, mereka bisa membaca atau bahkan bisa melakukan hal-hal yang mereka suka. Jadi di luar, jadi kenapa di Jepang itu mereka memiliki jam pelajaran sekolah yang sedikit, tapi mereka bisa maju karena di luar dari jam sekolah, di luar dari jam bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka sukai. Mereka bisa membaca buku, mungkin mereka bisa melakukan latihan, misalkan anggap saja mereka latihan bermain piano, kemudian atau mungkin mereka ada les matematika seperti itu, sehingga mereka memiliki waktu untuk melakukan banyak hal seperti itu. Nah, kalau jam sekolah kita kebanyakan, maka kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal di luar dari jam sekolah, karena waktu kita tadi sudah banyak dipakai pada saat jam sekolah seperti itu. Pendidikan di Jepang selama 3 tahun pertama, para siswa diberikan ujian, tetapi di sini maksudnya ujian bukan berarti mereka ujian seperti layaknya Indonesia. Mereka tidak melakukan ujian matematika, mereka tidak melakukan ujian bahasa Indonesia, mereka tidak melakukan ujian bahasa Inggris seperti itu. Melainkan mereka diberikan ujian agar mereka fokus dalam belajar pendidikan karakter. Seperti apa? Seperti sopan santun, kemudian tolong menolong, bersikap di publik intinya. Jadi dan pendidikan karakter lain seperti itu. Hal ini dipercaya oleh pemerintah Jepang kalau pendidikan karakter akan menjadi dasar yang baik untuk para siswa, dan
membantu pendidikan mereka nantinya. Nah, jadi pada 3 tahun pertama pada sekolah dasar mereka itu tidak diajarkan tentang matematika, bahasa Indonesia, tentang bahasa Inggris atau apapun itu, mereka diajarkan dan difokuskan ke pendidikan karakter uh, agar pendidikan karakter itu bisa uh, bisa membantu pendidikan mereka nantinya seperti itu. Kemudian di Jepang mereka membiasakan siswanya untuk membaca buku selama 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai seperti itu. Sehingga itu menjadi alasan mengapa di Jepang memiliki minat baca yang cukup tinggi. Dunia pendidikan di Jepang juga bisa kita sebut adalah negara yang paling perhatian dalam hal karena mereka memperhatikan kelengkapan sekolah muridnya. Contoh, di Jepang tidak ada tas, sepatu, kemudian pokoknya kelengkapan sekolah yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kita lihat di sekolah yang ada di Jepang itu mereka memiliki tas yang sama, kemudian sepatu yang sama seperti itu, seragam yang sama seperti itu. Tidak ada satu siswa pun yang berbeda. Nah, tidak ada satu siswa pun yang berbeda. Hanya saja walaupun seragam di setiap sekolahnya mereka memiliki jenis seragam mereka masing-masing seperti itu. Kemudian kelengkapan sekolah yang sama itu tadi bertujuan agar tidak ada yang minder dengan perlengkapan sekolah teman-temannya seperti itu. Kemudian seragam sekolah yang ada di Jepang selama 1 minggu mereka hanya menggunakan satu jenis seragam sekolah saja seperti itu. Jadi dari Senin sampai Minggu mereka hanya menggunakan satu seragam sekolah. Tetapi kalau misalkan ada olahraga mereka mungkin memiliki pakaian khusus seperti itu. Jadi meskipun sistem pendidikan di Jepang banyak kelebihan, pendidikan di Jepang juga memiliki kekurangan, yaitu tekanan pelajar yang perih. Bahkan kasus bunuh diri di Jepang itu salah satu yang banyak di dunia. Nah, itu saja tentang sistem pendidikan di Jepang antara Jepang dan Indonesia. Sebelumnya sumber ini berasal dari channel YouTube-nya Deddy Kobuzer dan daftar populer seperti itu. Sekian, salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.